Saya ingin mengatakan satu hal, bahwa riba adalah sebuah kebodohan. Baik, kita tidak akan bicara tentang riba adalah sebuah masalah dalam sebuah keagamaan, tetapi saya akan mengatakan riba adalah sebuah kebodohan. Maka riba menjadi dilarang karena yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua kemudian keterpurukan ekonomi. Yang ketiga menciptakan sistem ekonomi yang salah. Dan ketiga inilah yang menjadi masalah besar di dalam masalah yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang disebut dengan riba. RBU, bebas riba, bebas hutang. BRBU, pejuang dan dakwah anti riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Saya secara pribadi dan kita semuanya insyaallah Allah senantiasa memberikan kebaikan, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, kesempatan kali ini saya ingin mengatakan tentang sesuatu hal yang penting dari sebuah kehidupan kita, di mana semua orang ketika dia usaha maka dia ingin sukses. Ketika dia melakukan sesuatu maka dia ingin mencapai sebuah tujuan. Ketika melakukan sebuah transaksi maka dia tidak ingin ada kegagalan. Ketika dia melakukan sebuah komunikasi maka dia ingin mendapatkan sebuah keberhasilan. Apapun dari semua keadaan keseharian kita, tidak satupun orang yang ingin merasakan kegagalan, dan semua orang sepakat bahwa kita ingin mendapatkan sebuah keberhasilan. Baik, saudaraku, di dalam kehidupan kita selalu orang berpikir tentang sukses. Dan begitu bicara sukses, maka kita akan berbicara tentang transaksi. Bicara transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari sebuah kehidupan yang disebut dengan perbankan, dengan keuangan. Orang yang belum punya modal, dia butuh modal. Orang yang punya usaha, dia butuh usaha. Orang yang sudah punya usaha, dia butuh peningkatan dalam usahanya. Dia butuh mitra kerja, dia butuh keuangan, butuh rekan, butuh mitra, butuh bantuan dari semua pihak. Sehingga inilah yang membuat kehidupan orang akan melakukan sebuah hubungan komunikasi dengan semua pihak. Sekarang yang sedang marak, saudara-saudaraku, disebut dengan riba. Orang mengatakan bahwa riba dari zaman dulu sampai sekarang, riba sepakat bahwa riba adalah sebuah masalah, bahwa riba adalah sebuah larangan. Oleh karena itu, sekarang saya ingin mengatakan sesuatu tentang riba. Apa itu riba? Secara bahasa, riba adalah tambahan. Dalam bahasa Arab disebut az-ziyadah, atau secara bahasa lain disebut dengan ziyadah. Ziyadah, tambahan. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa riba adalah setiap pinjaman yang mengisyaratkan di dalamnya ada tambahan, maka disebut riba. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, riba adalah memberikan sebuah harapan besar kepada kita, bahwa kita dalam melakukan sebuah transaksi usaha, yakin kita akan mendapatkan keuntungan, yakin kita akan mendapatkan sebuah bagian besar, akan mendapatkan profit, akan mendapatkan margin. Tetapi masalah kita bukan pada marginnya, masalah kita adalah bukan pada profitnya, masalah kita adalah pada transaksinya. Ini yang menjadi soal. Pada usaha kita bukan masalah ada sebuah pinjaman. Pada sebuah kepemilikan barang kita bukan masalah kepada kepemilikan barangnya. Pada kredit rumah, pada kredit kendaraan, pada kredit barang dan sebagainya, itu bukan masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah pinjaman, mendapatkan sebuah bantuan, mendapatkan sebuah kredit baik rumah, kendaraan dan sebagainya. Baik, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, saya ingin mengatakan satu hal, bahwa riba adalah sebuah kebodohan. Baik, kita tidak akan bicara tentang riba adalah sebuah masalah dalam sebuah keagamaan, tetapi saya akan mengatakan riba adalah sebuah kebodohan. Maka riba menjadi dilarang karena yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua kemudian keterpurukan ekonomi. Yang ketiga menciptakan sistem ekonomi yang salah.
Dan ketiga inilah yang menjadi masalah besar di dalam masalah yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang disebut dengan riba. Baik, kalau saudara-saudara semuanya punya uang 1 juta, Anda pinjamkan kepada orang lain dengan margin 20%, maka Anda akan mendapatkan dalam 1 bulan 1.200.000. Itu riba, cara riba. Kemudian cara yang non riba, kalau Anda punya uang 1 juta, kemudian Anda pinjamkan dengan cara menggunakan membeli barang seharga 1 juta, Anda punya modal, kemudian Anda modalkan membeli sebuah barang senilai 5 barang, katakanlah kita HP, kemudian 1 barang berarti nilainya 200.000, Anda bisa punya margin 100%, maka dari uang 1 juta Anda mendapatkan keuntungan 200.000 dikali 5, berarti Anda punya uang 1 juta, Anda sudah punya margin 1 juta. Berarti 100% usaha Anda mendapatkan keuntungan 100%. Kita bayangkan dengan bagaimana riba. Punya 1 juta dimodalkan kepada orang dengan pinjaman selama 1 bulan, Anda mendapatkan margin 20%, hanya 1.200.000, dan Anda hanya mendapatkan keuntungan margin 200.000. Itu pantas kalau saya katakan bahwa riba adalah sebuah kebodohan. Pantas kalau saya katakan bahwa riba adalah kebodohan. Kenapa? Karena riba tidak membawa dampak keuntungan dari sisi ekonomi. Baik, dari sisi keagamaan, Al-Quran, Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak dapat berdiri, la yakuluna alladzi yatakhabbatuhu minas syaitanu minal masi. Orang-orang yang melaksanakan sebuah teknik usaha dengan riba, meminjamkan sesuatu, mengharapkan sebuah balasan tertentu dengan jumlah tertentu, mereka akan mendapatkan sebuah kekacauan. Kalau dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa mereka tidak akan mampu berdiri dengan bagus. Mereka dapat berdiri, tetapi mereka berdiri seperti alladzina yatakhabbatuhu syaitan minal masi. Mereka seperti orang-orang yang kerasukan setan. Mereka setiap saat hanya memegang pulpen, memegang nota, mereka memegang kalkulator dan berhitung. Setiap saat, sejak dia bangun sampai dia akhir dari kesehariannya, dia hanya akan berpikir bagaimana uangnya kembali, bagaimana kalau orang tidak bayar, dia akan sita rumahnya, dia akan sita kendaraannya, dia akan sita harta kepemilikan jaminannya. Maka riba menjadi masalah besar dari kehidupan. Kenapa? Karena riba membuat orang berubah secara mental, riba membuat orang berubah secara pikiran, dan riba membuat orang berubah secara psikologi. Oleh karena itu, riba menjadi masalah besar di dalam soal kejiwaan. 1. Riba menjadi masalah besar di dalam soal kehidupan ekonomi. Maka apa yang terbaik dari kehidupan kita mengenai riba ini adalah bagaimana kita mengubah sebuah status ekonomi, mengubah sebuah status keagamaan, mengubah sebuah status kepribadian kita, bahwa riba adalah selain dari sesuatu yang diharamkan, tetapi riba adalah merupakan sebuah kebodohan. Maukah kita semuanya dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh? Maukah kita dikatakan oleh Allah orang yang melakukan transaksi riba dengan usaha yang marak, yang sekarang sedang marak? Kita dikatakan oleh Allah orang yang tidak dapat berdiri, walaupun dia dapat berdiri, dia seperti orang-orang yang kerasukan setan, bahkan seperti orang gila. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Dalam hal lain, dalam keterangan lain, bahwa orang-orang yang menjalankan usaha dengan cara riba, dia nanti akan berjalan linglung di padang mahsyar. Dia akan seperti orang yang tidak karuan. Mereka seperti orang yang tidak punya pahala kebaikan. Mereka tidak seperti layaknya manusia, tapi mereka adalah orang yang menindis membawa dirinya dengan keadaannya pada saat di dunia. Itulah riba, saudara-saudaraku. Maka riba menjadi sesuatu yang penting kita kendalikan. Maka transaksi usaha yang harus kita lakukan menjadi sesuatu yang penting kita soalkan. Saya kira semua kita sepakat, agama Islam, agama-agama lain, bahwa riba adalah sebuah kebodohan, bahwa riba adalah sebuah kemunduran. Oleh karena itu, mari dari pesan yang singkat ini saya ingin mengatakan bahwa riba harus kita tinggalkan, karena riba adalah kebodohan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RBU, bebas riba, bebas hutang.
riba bebas hutang. BRBU, hidup berkah dan hati senang.